Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Lailatus Sakina dengan NIM 2303090050 dari Universitas Islam Negeri Wali Songo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pengembangan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial MISD. Pada kali ini, kita akan membahas cerita tentang Indonesia kita, kedatangan bangsa asing di Indonesia, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan alam kelas 6 MISD. Di sini kita akan membahas tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Bangsa asing yang datang ke Indonesia yang pertama yaitu bangsa Portugis, yang kedua bangsa Spanyol, yang ketiga bangsa Belanda, dan yang terakhir bangsa Inggris. Dan kita juga akan membahas tentang kekuasaan Belanda di Indonesia. Oke, yang pertama, kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara pada awal abad ke-16 memiliki tujuan utama untuk mencari sumber rempah-rempah yang sangat berharga di pasar Eropa. Setelah berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, Portugis melanjutkan ekspedisi ke berbagai wilayah di Asia Tenggara, termasuk Kepulauan Maluku yang dikenal sebagai pusat produksi rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Kedatangan mereka membawa dampak besar seperti penguasaan perdagangan, konflik kerajaan lokal, dan perubahan sosial. Namun, dominasi Portugis mulai melemah setelah masuknya bangsa lain seperti Spanyol, Belanda, dan Inggris yang juga bersaing menguasai perdagangan di Nusantara. Selanjutnya, yang kedua yaitu kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Setelah bangsa Portugis, bangsa Spanyol menyusul datang ke Indonesia. Mereka ke wilayah timur bagian Indonesia, hampir sama seperti bangsa sebelumnya, tidak hanya melakukan perdagangan rempah-rempah, tetapi bangsa Spanyol memiliki tujuan lain yang dikenal sebagai istilah gold, glory, dan gospel pada daerah yang dikunjunginya. Bangsa Spanyol datang ke wilayah timur Indonesia, yakni daerah Tidore, Maluku. Pada saat kedatangan bangsa Spanyol tersebut, Maluku sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate, dukungan dari bangsa Portugis dan kerajaan Tidore mendapatkan dukungan dari bangsa Spanyol. Kan tetapi, seiring berjalannya waktu, rakyat Ternate dan Tidore menyadari bahwa sebenarnya mereka dirugikan dengan kedatangan bangsa-bangsa asing, yaitu Portugis dan Spanyol. Sehingga mereka melakukan perlawanan dan berusaha mengusir bangsa dari wilayahnya. Selanjutnya, kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Setelah bangsa Eropa, yaitu bangsa Spanyol dan Portugis yang datang ke Indonesia, selanjutnya menyusul yaitu bangsa Belanda. Bangsa Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Kemudian Belanda melakukan pelayaran lagi sampai menemukan tujuannya, yakni daerah timur Indonesia yang terkenal dengan menghasilkan rempah-rempah. Pada awalnya, bangsa Belanda datang memiliki tujuan yang sama dengan bangsa sebelumnya, yaitu berdagang. Namun, seiring berjalannya waktu, bangsa Belanda ingin menguasai perdagangan di daerah Banten, sehingga terjadi perlawanan rakyat Banten. Yang terakhir yaitu kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Setelah bangsa Eropa, Belanda,
Yang menyusul setelahnya yaitu bangsa Inggris. Perdagangan rempah-rempah di Eropa sangat menguntungkan, sehingga mereka berusaha mendapatkan dari daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia. Awalnya, semua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menginginkan keuntungan yang lebih dengan melakukan monopoli perdagangan dan pada akhirnya melakukan penjajahan, sehingga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kekuasaan Belanda di Indonesia. Wilayah Nusantara dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga menarik bangsa Eropa untuk datang dan melakukan perdagangan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah Nusantara. Akan tetapi, hal tersebut juga menimbulkan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan bangsa Eropa selain berdagang juga memiliki tujuan lain, salah satunya untuk menguasai wilayah penghasil rempah-rempah tersebut. Bangsa yang menguasai wilayah Indonesia paling lama yaitu bangsa Belanda. Bangsa Belanda melakukan penjajahan selama hampir 350 tahun. Berikut keberhasilan bangsa Belanda saat menjajah Indonesia. Keberhasilan bangsa Belanda saat menjajah di Indonesia, salah satunya yaitu pembentukan VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Dibentuk pada tahun 1602 yang merupakan perusahaan dagang Hindia Timur dan berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Meskipun perusahaan dagang, namun VOC memiliki beberapa kewenangan istimewa, yaitu melakukan penebangan tanaman rempah-rempah milik rakyat dan memberikan hukuman pada rakyat Indonesia apabila melanggar aturan monopoli tersebut. Yang kedua, VOC dapat mengeluarkan mata uang sendiri. Yang terakhir, membentuk dan memiliki angkatan perang sendiri. Oke semuanya, terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.